warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna, kalimat yang penuh dengan makna dan juga hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Sang Pencipta kepada seluruh orang-orang yang beriman, agar mereka bisa mendekatkan diri kepadanya dengan mengucapkan kalimat ini. Dan juga dijanjikan segala kebutuhan mereka dipenuhi. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salam sejahtera kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk menjadi suri tauladan bagi setiap orang beriman, bahkan seluruh manusia. Dia yang telah membawa kepada kita hukum halal haram yang Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup dan kita bisa mengenal agama yang mulia Islam. Sang Pencipta bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada orang terbaik ini atau manusia terbaik ini, dan juga diperintahkan untuk kita mengucapkannya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudara beriman. Kita lanjutkan bahasan dosa-dosa besar, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-51 tentang menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka. Dan sebelumnya kita sudah membahas pasal atau dosa besar ke-50, masalah menyakiti kaum muslimin dan mencaci maki mereka. Jadi memang dua materi atau dua bab ini punya hubungan satu sama yang lain, ada relevansinya. Kalau yang sebelumnya kita membahas umumnya tidak boleh menyakiti siapa saja yang syahadat, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, dan hukumnya hukum zahir yang kelihatan di depan mata kita. Kalau malam ini kita bahas lebih khusus lagi, menyakiti, mencaci maki para wali Allah. Terjemahan Indonesianya adalah kekasih Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Selain menyakiti, juga ditambah dengan memusuhi mereka. Teman-teman sekalian, ulama coba mengerucutkan dan menjelaskan siapa itu wali Allah, sehingga kita tahu dan kita tidak boleh bermacam-macam dengan orang-orang seperti itu. Artinya jangan sampai kita berbuat hal-hal yang menyakiti bahkan memusuhi mereka. Wali Allah adalah siapapun yang telah menerima dan meyakini Allah sebagai pencipta, tunduk padanya, selalu memperjuangkan apa yang diperintahkan untuk diperjuangkan, takut kepada semua yang diperintahkan untuk takut padanya, dan juga selalu berhati-hati dalam mengerjakan semua perintah sehingga maksimal, konsentrasi, khusyuk, dan juga selalu berhati-hati sehingga mereka selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Orang-orang seperti ini dikenal dengan waliullah. Tentu saja mereka mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam segala lini kehidupannya, karena orang yang paling dekat dan paling layak mendapatkan istilah waliullah adalah Nabi Muhammad SAW. Puncak para wali adalah beliau SAW. Kemudian datang semua para nabi-nabi, kemudian datang semua para sahabat, lalu datanglah setelahnya para generasi emas setelah sahabat. Kemudian setelahnya lagi tabi'in dan tabi'in, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, sebaik-baik abad generasi, sebaik-baik generasi adalah abadku atau generasiku para sahabat. Lalu datang generasi setelahnya, lalu datang generasi setelahnya. Lalu kemudian setelah tabi'in ini, maka bersainglah tanda kutip para orang-orang beriman dalam kedekatan mereka kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran setelah menjelaskan panjang lebar masalah surga, kenikmatan ibadah padanya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di surga, pendekatan diri kepada Allah, merasakan nikmatnya iman itu sangat wajar orang-orang beriman saling bersaing, tapi bersaing positif. Sebagaimana juga contoh yang lain sabda Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian mengetahui apa yang Allah janjikan di saf pertama dan adzan,
kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali mereka bersaing, berlumba-lumba, maka pastilah mereka akan bersaing. Jadi di sini tingkatan mereka ada tentunya, tergantung kadar kedekatan kepada Sang Pencipta Allah yang diikuti dengan ilmu. Karena ada perbedaan antara alim sama abid. Alim adalah seseorang yang betul-betul mendalami dan mengetahui hukum-hukum Allah, belajar di majelis-majelis para ulama sehingga dia pun mencapai level para ulama, kemudian dia mengamalkannya. Sementara abid, orang yang mau mempraktikkan syariat tapi tidak punya ilmu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, perumpamaan antara seorang alim dengan abid di antara kalian yang punya ilmu dan mengamalkan dengan orang yang tidak punya ilmu tapi mau mengamalkan agama. Ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Seperti perumpamaan atau perbedaan antara aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Jadi memang di sini dia praktek agamanya diikuti dengan ilmu syar'i yang luas, sehingga memang mereka sampai pada level waliullah tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama memberikan beberapa kriteria masalah waliullah ini. Di antaranya adalah statement beliau, kalau ada orang yang jalan di atas air dan terbang di udara, jangan kau percaya dia sebagai waliullah selama engkau belum melihat tata cara sujudnya, apakah sama dengan yang diperintahkan Nabi SAW atau tidak. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota badan, dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Ini kategori dari Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagian ulama yang lain mengatakan, jangan kau percaya seseorang itu waliullah kalau dia yang mengucapkan, kalau saya ini waliullah, atau seseorang yang dituduh atau disangka waliullah sementara engkau tidak melihat padanya ciri-ciri Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW berjenggot, yang menjenggot itu ciri kesolehan. Kalau dia pelihara karena Allah. Kalau ada orang dianggap waliullah tidak berjenggot, sunnah Nabi ditinggalkan. Bagaimana bisa sampai pada waliullah sementara wali tertinggi adalah Rasulullah SAW? Kalau dia sangat mirip dengan Nabi SAW dalam segala hal, baik itu hukum sunnah atau wajib, dan dia meninggalkan segala larangan, baik itu makruh ataupun haram, maka ini bisa dikategorikan sebagai waliullah. Juga waliullah ini seringkali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kelebihan-kelebihan, keberkahan dalam hidup mereka, seperti misalnya istiqomahnya dalam mengerjakan amal-amal saleh. Orang kalau dekat dengan Allah, Allah akan mudahkan dia mengerjakan amal saleh. Terkaget sendiri pada malam hari, hatinya jadi mudah, ringan tangan dan kakinya untuk sholat, mudah untuk mendatangi masjid pada saat azan dan mereka berlumba-lumba di saf pertama, mudah membuka kitab Allah setiap hari, membaca dan menghafalnya, merenungi maknanya, mudah langkahnya menuju ke majelis ilmu, mudah bersedekah pada saat dia lihat ada yang membutuhkan sedekah tanpa mempertimbangkan lagi orang ini jujur atau tidak. Mudah sekali untuk pergi haji dan umrah pada saat Allah mudahkan langkahnya, mudah sekali berjihad membela agama Allah. Semuanya termudahkan. Ini namanya istiqomah yang dimudahkan oleh Allah karena memang kesolehan dia. Dan orang-orang seperti ini kita akan temukan selalu tulus, selalu mudah, musibah pun datang di dekat senyum. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kedudukan, teman-teman sekalian. Rasionalnya begini, kalau seandainya ada seseorang yang dekat dengan presiden, lalu kemudian kita ganggu orang itu, mungkin dilempar batu kah, ditarik bajunya kah, diambil haknya kah. Sementara orang ini adalah orang yang paling disayang oleh presiden. Kira-kira presiden marah kan? Bahkan dia bisa melakukan penangkapan, mungkin hukuman, karena orang yang dia cintai, yang dia sukai itu diganggu. Tidak usah kita bicara manusia, teman-teman. Tentu ini hanya sekedar contoh. Hewan yang dipelihara oleh seseorang, kalau dia tahu ini tuannya, majikannya, misal dia pelihara anjing misalnya, kemudian diganggu oleh orang lain, dia masih bisa menyerang, membela.
Tentu ini sama sekali saya bilang jangan disamakan karena ini hanya contoh saja. Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah akan sangat murka bila kekasih-kekasihnya diganggu. Jadi kita menyakiti orang muslim umumnya dengan menyakiti orang-orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu ini berbeda sekali. Berbeda sekali. Makanya Imam Al-Dhahabi memisahkan di sini. Menyakiti muslimin secara umum dan menyakiti para waliullah ini secara khusus. Dalil-dalilnya bisa mengundang murkahnya Allah. Agak maju ke depan, bisa berapa tolong merapat supaya yang baru datang bisa dapat tempat. Silakan merapat. Di sebelah kiri juga kalau masih bisa merapat, tolong teman-teman yang baru masuk isi ke sebelah kiri saya, berarti sebelah kanannya jemaah ya, di pojok-pojok masih bisa. Kalau seseorang menyakiti para waliullah, para ulama, orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta Allah, yang tiap hari kerjanya ngurus agamanya Allah, orang-orang yang semestinya paling layak untuk kita hormati, kita hargai. Saya melihat ada beberapa orang selalu persepsinya negatif kepada para dai atau para ulama itu, yang sebenarnya banyak hal-hal dari indikasi-indikasi atau poin-poin yang menunjuk mereka ke level waliullah itu. Maksudnya ilmunya, amal-amal yang dia kerjakan setiap hari, pedulinya terhadap agama Allah. Ada orang subhanallah dari mulai dia balik, dia sudah menuntut ilmu dan terus peduli agama Allah sampai dia meninggal. Luar biasa. Tapi banyak orang menganggap dai ini, alim ini biasa. Terbukti kalau datang ke rumahnya, dia tidak melayani seorang alim itu sebagaimana dia layani tamu-tamu yang lain. Bahkan banyak di antara mereka menganggap para dai-dai itu gampang, bahkan bisa mengambil fatwa sembarangan dari mereka dengan memberikan duit, dengan memberikan hadiah. Ini bahaya sekali. Meremehkan mereka saja itu sudah cukup mengundang murkahnya Allah, karena masuk dalam kategori menyakiti. Ada orang lebih jauh daripada itu, memusuhi, memerangi. Contoh di zaman Musa alaihissalam, ada Qarun yang biasa kita istilahkan di Indonesia dengan harta karun. Karun nama dia, Qarun dalam Al-Quran disebutkan. Orang ini miskin sekali, ahli ibadah dulunya. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan rezekinya. Sering datang ke majelisnya Musa alaihissalam, patuh, dengar. Satu waktu Allah SWT bukakan dia pintu rezeki. Dia bekerja dengan seseorang ahli emas, kemudian sampai dia bisa buat emas, sehingga akhirnya dia punya toko emas dan jadi kaya raya, menjadi orang terkaya. Tiba-tiba dia berubah. Tidak mau lagi hadir majelis Musa alaihissalam, enggak lagi sholat, sombong, segala macam. Lebih parah dari itu, setelah dia jauhkan dirinya dari jalan Allah, dia rupanya berusaha menyakiti dan memusuhi Musa alaihissalam. Dia sampai bayar para penyair untuk menghina Musa alaihissalam. Dia sampai lewat dengan kereta kencananya Musa alaihissalam jalan kaki di sebelahnya, dicuekin. Dia pamer-pamer kekayaannya. Diingatkan oleh Musa, dia nggak mau dengar. Karena sudah sampai pada level dia memusuhi dan menyakiti waliullah. Tentu saja dibilang puncaknya para nabi-nabi, maka Allah pun menenggelamkan dia dengan hartanya. Maka dikatakan setiap harta yang tenggelam tertimbun dikatakan harta karun, karena dia sama hartanya semua ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sampai pada tingkat itu, menyakiti. Tentu kita secara umum tidak boleh sakitin orang, teman-teman. Siapapun itu tidak boleh kita sakitin. Non muslim pun tidak boleh, sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Tapi menyakiti orang-orang yang levelnya di sini ini berbeda. Harus hati-hati.
Doa mereka itu mustajab. Bila saja karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mustajab. Sampai para sahabat teman-teman sekalian berhati-hati sekali kalau mereka melihat seseorang yang lebih sederhana pakaiannya, lebih sederhana fisiknya, lebih sederhana tutur katanya, maka mereka berusaha untuk selalu mengontrol diri supaya jangan sampai menghina. Kalau orang ini dekat dengan Allah, berbahaya. Contoh misalnya Hasan Basri rahimahullah, setiap kali dia ketemu dengan orang yang lebih tua dan dia lihat lebih sederhana pakaiannya, kulitnya sudah keriput, mungkin kalau jalan juga lamban, sehingga kadang-kadang orang yang masih muda energik merasa terganggu kalau jalan di belakangnya, maka Hasan Basri langsung mengucapkan dalam dirinya, orang ini lebih tua dari saya, berarti umurnya amal solehnya lebih banyak, karena umurnya sudah lebih daripada saya, belum tentu saya bisa seumur sama dia. Dengan begitu dia bilang, saya meredam, saya tidak menghina orang lain, karena bisa saja dia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Kalau saya melihat orang yang lebih muda dari saya, maka saya mengatakan orang ini lebih sedikit dosanya. Dengan cara seperti itu dia bisa mengontrol dirinya. Dia bisa mengontrol dirinya. Para orang-orang yang dekat dengan Allah, teman-teman sekalian, tentu para nabi-nabi dari mereka sudah meninggal sekarang, tinggal penerusnya para ulama-ulama harusnya dihormati, dijunjung tinggi. Sampai sebagian ulama mengatakan, sebagian bukan semua, bersedekah kepada seorang alim itu bisa saja pahalanya lebih baik daripada bersedekah kepada 1000 fakir atau bahkan kepada 1000 mujahid. Apa alasannya? Mereka jabarkan, karena seorang alim ulama dengan ilmunya dia bisa menyabarkan 1000 orang miskin dalam masalahnya. Dia bisa memotivasi 1000 mujahid untuk berperang membela agama Allah. Jadi satu orang alim ini punya kedudukan yang sangat tinggi di agama. Memang mereka adalah pengganti para nabi-nabi. Dan kita sudah tahu Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Bahkan beliau mengatakan, saya pemimpin anak Adam dan saya penghulunya pada hari kiamat. Riwayat lain, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenal kedudukan pada hari kiamat? Lalu para sahabat mengatakan, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, nanti manusia akan kepanasan di mahsyar, kemudian mereka sudah bingung, tidak ada jalan keluar. Allah tidak datang menghakimi mereka. Mereka pun datang kepada Adam. Adam menolak, Idris menolak, Saleh menolak, semua nabi-nabi menolak, sampai mereka datang kepadaku. Dan mereka mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk semua manusia. Maka mintalah kepada Allah agar Allah datang menghakimi kami. Maka saya pun mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemilik. Lalu Nabi SAW sujud di bawah singgasananya Allah, arsy Allah. Kemudian Allah membukakan, kata Nabi SAW, Allah membukakan untukku puji-pujian yang tidak dibukakan untuk orang sebelumku, untuk orang-orang sebelumku, sampai terdengar suara Allah mengatakan, ya Muhammad, rafa ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, maka berikanlah syafaat, pertolongan, engkau akan terima syafaatmu. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin manusia dan pemimpin para nabi-nabi. Berarti siapapun yang mengadakan atau meneruskan ajaran Nabi SAW itu levelnya sangat tinggi. Sampai ulama sekarang sepakat mengatakan yang paling afdal setelah para nabi-nabi adalah sahabat-sahabat Muhammad SAW, mengalahkan semua sahabat nabi-nabi yang lain. Sahabatnya Isa, sahabatnya Musa, sahabatnya Yunus, semua dikalahkan dengan sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana juga ulama-ulamanya umat-umat sebelum kita dikalahkan dengan ulama kita sekarang. Karena memang level nabinya lebih tinggi, level para sahabat nabi lebih tinggi, syariatnya lebih merata, meluas ke seluruh dunia. Maka ulamanya pun punya kedudukan. Oleh itu teman-teman sekalian, jalin hubungan yang baik dengan para ulama, para ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Hormati mereka, layani mereka, karena memang mereka punya kedudukan yang tinggi. Saya dan antum sekalian harus bisa memahami masalah itu, bagaimana kita bermuamalah dengan para ulama-ulama ini. Sampai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah, waktu Ibnu Abbas di atas untanya lagi jalan, maka beliau pun memegang tali kekangan untanya, kemudian pada saat mau turun dipegang
pelanahnya supaya Ibnu Abbas injak pelanah dan di bawahnya tangannya Ka'ab. Lalu ditanya, kenapa Anda lakukan itu? Bukankah Abdullah bin Abbas selevel umurnya dan segalanya dekat dengan Ubay bin Ka'ab? Kata Ubay, begitulah kami bermuamalah pada para ulama kami. Jadi tidak berlebihan, tapi memang menghormati mereka perlu, gitu kan? Ada orang teman-teman sekalian, kalaupun misalnya seseorang tidak berpikir untuk menghormati para ulama ataupun berteman dengan mereka, maka minimal jangan menyakiti, karena menyakiti dosa besar, apalagi memusuhi mereka. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat dari pertama surah Al-Ahzab ayat 57 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Makna daripada ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana yang dimaksud dengan menyakiti Allah dan Rasulnya? Siapapun yang menghina Allah, syariat-syariatnya, atau menisbatkan sesuatu kepada Allah yang tidak layak untuk Allah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah, kata Nabi SAW. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Mereka menisbatkan anak pada Allah, padahal Allah tidak punya anak. Dan Allah sabar, tetap memberikan kepada mereka rezeki, tetap memenuhi kehidupan mereka, tetap memaafkan kalau mereka minta maaf. Jadi Allah Azza wa Jalla di sini bukan disakiti seperti manusia menyakiti manusia yang lain, tapi mereka menisbatkan sesuatu kepada Allah, dan Allah membahasakan dan menyakiti Allah. Walaupun Allah Azza wa Jalla jauh lebih mulia, Allah bisa menghukum siapa saja, tapi Allah gunakan bahasa itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah SAW menghina sunnahnya, menghina ajarannya, ya, tidak menghormati, tidak menerapkan. Dan juga Nabi SAW pada saat hidup bersama beliau, karena kita tidak hidup bersama beliau, tentunya para sahabat pernah ada yang ditegur waktu beliau sudah menikah dengan Zainab. Nabi SAW menyediakan sedikit makanan di rumahnya. Beberapa sahabat rupanya setelah makan mereka masih ngobrol di rumah Nabi SAW. Nabi malu negurnya. Nabi SAW punya rasa malu, dan kata Aisyah anha, Rasulullah SAW lebih malu daripada anak gadis yang dipikir di rumahnya. Santun sekali Nabi SAW, malu untuk mengingatkan, sudah nggak usah. Turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah memperingatkan kepada kalian, kalau sudah diundang makan, bubarlah, karena itu menyakiti Rasul, dan dia malu menyampaikan kepada kalian, sementara Allah tidak malu menjelaskan yang hak. Ada orang-orang gitu, ada juga orang yang datang teriak-teriak. Orang Badui dari luar rumah Nabi SAW, hai Muhammad, keluarlah, hai Muhammad, keluarlah. Nggak panggil Rasulullah, tidak menyebutkan nama-nama yang layak untuk beliau. Maka Nabi SAW keluar, dan Allah sebutkan tentang orang-orang yang teriak-teriak dari depan rumah Nabi SAW, tidak punya adab dan tata krama ini. Mereka sebagai orang yang tidak berakal, orang yang tidak berakal, bahkan bisa menghancurkan amal-amal soleh mereka kalau mereka sengaja melakukannya. Kemudian dikatakan, dan orang-orang yang menyakiti, di sini dikatakan orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya, mengangkat berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia tidak masuk surga, kecuali dihukum dulu di neraka. Dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Kata ulama tafsir, di dunia dan di akhirat, karena Allah gunakan kalimat itu sebelumnya. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Tiba-tiba lewat, diolok-olok, ditertawakan, dianggap lucu lah, ya, atau apalah saja.
segala macam perilaku yang mereka lakukan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, bukan karena mungkin sengaja melakukan satu perbuatan sehingga kita ingatkan, enggak. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Makna kebohongan dalam Islam, kalau ada orang bohong sengaja dicambuk 80 derah. Dan dosa yang nyata artinya hukuman yang akan datang membalas dosa itu. Juga dalam sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, bab at-tawadhu, bab merendah, nomor 6502, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang kekasihku, kekasih milikku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Dalam riwayat lain atau lafaz lain, faqad barazani bil muharabah, maka dia telah menantangku untuk perang tanding. Di dalam riwayat lain tentu juga hadis sahih, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan membalas untuk wali-walinya sebagaimana singa membalas kepada lawan-lawannya. Ini riwayat yang luar biasa. Sesungguhnya Allah akan membalas untuk wali-walinya sebagaimana singa yang membalas lawan-lawannya. Jadi singa itu jarang sekali diganggu oleh hewan lain. Kalau dia terganggu, dia akan menyerang dan dia tidak akan berhenti sampai dia menaklukkan musuhnya. Nabi SAW menggunakan isyarat kalimat ini. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukumnya dalam waktu dekat. Ada riwayat lain teman-teman sekalian. Riwayat ini riwayat sahih. Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa yang tidak mengenal sahabat mulia ini? Abdullah bin Quhafa, Abdullah bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Dia dan ayahnya tentu sahabat, karena Abi Quhafa masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Radhiyallahu anhu ajma'in. Abu Bakar pernah menuju ke masjid ingin bertemu dengan Nabi SAW. Ada satu orang miskin yang muhajirin tinggal di Sufa, di belakang rumah Nabi SAW, melonjorin kakinya. Abu Bakar lewat, Abu Bakar tidak lihat, sahabat itu juga tidak lihat, kesentuh hampir jatuh. Orang kalau seperti ini tiba-tiba marah. Abu Bakar tiba-tiba marah, marahin orang itu. Waktu Abu Bakar masuk ke dalam masjid, Nabi SAW tiba-tiba bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada wahyu turun ini. Apakah kau punya masalah dengan Ashabus Suffah? Ada masalah gak kamu dengan orang-orang Ashabus Suffahnya? Suffah nama tempat di belakang rumah Nabi, 5x5 meter, ini dipakai untuk rumah orang-orang yang mau belajar. Nabi SAW biayai hidup mereka. Orang-orang miskin tinggal di situ, penuntut ilmu tinggal di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar, apa kau punya masalah dengan Ashabus Suffah? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tadi saya pada saat jalan sempat kesentuh kaki seseorang di antara mereka karena dia melonjorin. Dia tidak tahu, saya juga tidak tahu, tapi saya sempat tegur. Kata Nabi SAW, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar, kembali sekarang, kembali, minta maaf sama orang itu. Abu Bakar suruh minta maaf sama orang itu. Karena kalau kau telah membuatnya marah, kau telah membuat Allah marah. Dan itu disebutkan dalam riwayat sini, Imam Baghdadi mengangkat dalam satu hadis, ya Abu Bakar, in kunta abadtahum laqad abadta rabbak. Hai Abu Bakar, jika engkau telah membuat mereka marah, maka engkau telah membuat Allah atau Rabbmu marah, yaitu orang-orang fakir miskin dari kaum muhajirin. Kita tahu juga teman-teman sekalian hadis tentang Uwais al-Qarni, di mana Nabi SAW menyuruh Abu Bakar, menyuruh Umar dan Ali untuk memohon ampun kepada Allah melalui dia karena kesolehannya. Maka bagaimana Nabi SAW mendudukkan seseorang dari umatnya yang belum bertemu dengan beliau, hanya beriman kepada risalah beliau di zaman beliau tapi tidak sempat melihat. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar dan Ali, hai Umar dan Ali, kalau kalian bertemu dengan Uwais al-Qarni dari suku Qarn di Yaman, maka mohonlah kepada dia agar beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua. Ini bukan sahabat biasa. Umar sama Ali, dua-dua dapat jaminan surga. Mertua sama anak mantu Nabi. Ini luar biasa. Sengaja Nabi sebutkan kalimat ini supaya memotivasi semua yang lainnya, muslimin. Umar bin Khattab dari zaman itu setiap musim haji ketemu sama orang ini.
Tentu Nabi SAW sebutkan cirinya, orangnya berkulit ya, sedang, tidak putih, tidak juga gelap kulitnya, tapi tubuhnya pernah kena penyakit kulit dan tertinggal besar seperti koin, dirham di pundaknya berwarna putih, belang. Ya. Kemudian dia punya seorang ibu yang tua sekali, dia berbakti padanya. Carilah dia. Umar setiap musim haji tanya orang-orang Yaman, ada nggak Uwais? Ada nggak Uwais? Nggak ada. Nggak ada nama Uwais, kita nggak kenal. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai Nabi SAW meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, sampai Umar bin Khattab pun berpuasa 10 tahun. Setiap tahun dia bertanya. Di tahun terakhir, tahun 23, di tahun Umar bin Khattab meninggal dunia, di musim haji baru dia dapat. Dia tanya orang-orang Yaman, mereka bilang, hai Amir Mu'minin, setiap tahun Anda bertanya masalah Uwais, kami nggak kenal. Lalu ada satu orang dari jemaah haji Yaman mengatakan, saya kenal wahai Amir Mu'minin, ada orang namanya Uwais, seorang pengembala kambing di padang pasir jauh di Yaman. Tapi saya tahu dia tahun ini haji. Umar langsung tersenyum, mana orang itu? Kalaupun betul dia pergi haji, maka dia akan tiba di hari ini dan hari ini, maksudnya sebentar lagi tiba. Kalau Anda mau, biasanya penduduk Yaman datang dari arah sana. Umar setiap hari nunggu di situ. Sampai akhirnya melihat ada orang mengembala kambing, bajunya lusuh, rambutnya biasa sekali, sambil jalan. Lalu Umar tanya, apa kau kenal Uwais? Orang itu tanya, kenapa Anda tanya Uwais? Ya saya ingin bertemu dengan Uwais dari suku Qarn, dari Yaman. Dia bilang, saya Uwais. Nama saya Uwais. Umar tanya, apa kau pernah kena penyakit kulit dan kau minta doa sama Allah, Allah sembuhkan? Ada sisa seperti goyang dirham saja? Dia bilang, iya. Bisa saya lihat pundakmu? Dibuka pundaknya, ada benar tanda itu. Apa kau punya seorang ibu yang tua? Iya. Kau bakti padanya? Dia bilang, iya. Kalau itu istighfar kepada Allah untuk saya. Waktu itu Uwais, ada 2 riwayat. Yang pertama menjelaskan kalau Uwais sudah mengenal Umar, dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya beristighfar untuk Anda. Kata Umar, iya, karena Rasulullah yang suruh. Riwayat yang lain, Uwais tidak mengenal, belum mengenal Umar. Lalu dia tanya, Anda ini siapa? Kata Umar, saya Umar bin Khattab. Kaget Uwais, masyhur namanya khalifah, sahabat Rasulullah. Apakah saya beristighfar kepada Allah untuk Anda? Kata Umar, iya, karena Rasulullah SAW yang suruh ini. Sebut nama saya, disebut nama kamu. Baik, dia istighfar kepada Allah. Uwais mengistighfar untuk Umar kepada Allah. Ya Allah, ampunilah Umar, ampunilah keluarganya, dan seterusnya. Selesai, Umar bin Khattab buru-buru lari, cari mertuanya dia. Mertuanya Umar Ali. Karena akhir hidupnya Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kalsum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Kamu Ali, hai Ali, Uwais ada, buruan, temui. Ali lari-lari, diantar sama Umar sampai tiba di sana, masih ada Uwais dengan gembalaannya. Hai Uwais, istighfar untuk Allah kepada saya. Kata Uwais, siapa Anda ini? Saya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa, ini tadi Umar, ini Ali lagi. Kaget dia, sahabat Nabi yang benar. Kenapa? Rasulullah yang suruh. Lalu kata Umar, betul wahai Uwais, dua-dua kami ini disebutin namanya. Hai Umar, hai Ali, kalau ketemu dengan Uwais dirinya seperti ini, beristighfar kepada Allah. Rasulullah sebutin dia. Baik, ya Allah ampunilah Ali, keluarganya, seterusnya. Selesai. Rupanya keduanya ini nggak bisa sabar, nyebarin ke muslimin. Kami sudah bertemu dengan Uwais. Seluruh orang muslim haji cari Uwais. Cari. Keliling-keliling nggak ada yang ketemuin, nggak ada yang temuin. Sudah nggak ada Uwais. Satu tempat haji dicari nggak ada, sama gembalaannya semua nggak ada. Disebutkan di sebuah riwayat, sebuah asal yang menyebutkan tentang kisahnya. Beberapa tahun kemudian, sekitar 5-6 tahun kemudian, ada orang yang melihat Uwais Al-Qarni di Irak. Jadi di musim haji itu dia tidak ada, dia udah pulang, dia udah lari, dia tahu ada masalah ini, dia pulang. Maka dicari di Yaman pun, orang cari di Yaman ini, jemaah haji pulang cari Uwais semuanya, nggak ada, udah ada, hilang. 5-6 tahun kemudian ada orang mengatakan, saya bertemu dengan Uwais dengan cirinya di Irak. Dia sedang memungut makanan dari sampah muslimin. Orangnya miskin. Kemudian dia bersihkan makanan tersebut dan hampir setiap hari setelah dia bersihkan, dia tata makanan tersebut, kemudian dia membagi antara dia dengan orang-orang miskin yang lainnya. Dia bersihkan, kemudian dia maki, kemudian dia berikan kepada orang lain. Makanya teman-teman sekalian keluar sebuah istilah, Uwais adalah hamba Allah yang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Maka jadilah kalian semua
Ya, kata orang yang mengingatkan ini, orang-orang atau hamba Allah yang dikenal di langit dan bukan dikenal di dunia. Kalau orang bisa mengagungkan doanya, alhamdulillah. Tapi yang paling penting bagaimana menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan kisahnya cukup banyak teman-teman sekalian. Kalau kembali di YouTube ada ceramah saya tentang para tabi'in, kisah para sahabat yang luar biasa, bagaimana kedekatan mereka kepada Sang Pencipta Allah. Maka itulah kata kunci untuk menjadi waliullah, dan memuji mereka, membaca kisah mereka, mendekatkan diri dengan mereka, loyal dengan mereka adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan. Sebaliknya kalau menyakiti mereka maka akan mengundang membuka Sang Pencipta Allah. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian bahasan kita. Semoga apa kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dengan kemahamurahan Sang Pencipta diganti dengan pahala atau menjadi pahala. Dan semoga saja Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang muslim kembali kepada Tuhan dan Sunnah Muhammad Jakarta dalam waktu dekat yang akan menghadapi pilkada nanti. Dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita dan tidak akan pernah kita lupa saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di mana pun mereka berada sedang bertindak. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah pastikan kita bersama mereka di pahala baik dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab. Semuanya satukan menjadi majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, berdasarkan dosa yang mohon dimaafkan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.